Hai, kali ini saya akan membahas tentang enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi atau ciphertext atau biasa disebut juga kriptografi adalah teknik untuk menyampaikan pesan secara tersembunyi. Jadi pesan yang kita mau sampaikan itu hanya bisa dibaca oleh yang memiliki hak, ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, cara-cara untuk melakukan enkripsi itu ada banyak caranya, enkripsinya. Kali ini saya akan bahas tiga, yaitu yang simple menggunakan UTF-8 encoding dan menggunakan IV atau initialization factor. Di sini saya punya form. Di sini ada input stringnya. Nanti kita akan input sesuatu di sini, kemudian kita akan encrypt. Ada hasil encryptnya, kemudian kita akan decrypt kembali, akan keluar lagi hasil decryptnya, ya. Kemudian ini ada satu form namanya form encrypt, ya, kita lihat code-nya. Oke, seperti biasa ini supaya di tengah ini button clear, isinya untuk mengclear apa yang sudah kita input. Kita coba dulu jalankan. Ya, nanti kita di sini ada message test, kita kemudian kita encrypt, akan muncul, kita decrypt lagi, akan muncul lagi, ya. Seperti itu programnya. Oke. Nah, untuk yang pertama kita pakai yang simple cryptography. Oke, kita klik encrypt, kemudian kita klik decrypt, ya. Jadi muncul ini. Kalau pada saat diklik encrypt seperti apa, diklik decrypt seperti apa. Coba. Oke, kita bikin fungsinya dulu. Function kita kasih nama fungsinya misalkan log simple. Oke. Kemudian yang mau di log kita tentukan misalkan message as string, kemudian return type-nya as string karena kita harus mereturn hasil enkripsinya. Oke, ini nggak bisa, ini aja, ya. Kemudian kita bikin dim, kita bikin penampung variabel dulu untuk menampung hasil enkripsi. Hasil encrypt sama dengan string sama dengan string.empty. Oke. Kemudian kita bikin message-nya nanti akan kita looping. Jadi kita harus bikin looping di sini. For each item kita akan looping setiap hurufnya, ya. Jadi message itu akan di encrypt setiap hurufnya. Karakter text message, ya. Oke. Nah, di setiap karakter ini kita akan ubah dia menjadi misalkan dim UTF-32 as integer. Oke. Sama dengan ini ada fungsi dari VB.NET namanya cw, itu adalah
mereturn value dari setiap karakter ya. Kita masukin item. Oke. Kemudian hasil dari enkripsi ini, itemnya kita masukkan ke dalam hasil encrypt. Convert from, oke. UTF-32 kita tambah misalkan 3. Oke, ini hasilnya ya. Udah, kemudian kita return hasil encrypt ya. Kita coba di sini txt encrypt string.text sama dengan log simple. Yang mau kita log adalah txt input string.text. Oke, kita coba dulu. Misalnya kita mau masukin message, ini pesan rahasia encrypt. Oke. Jadi ya, caranya seperti ini, simple. Kemudian setelah di encrypt, kita perlu bisa melakukan decrypt. Decrypt itu adalah menerjemahkan apa yang sudah kita encrypt. Gimana caranya? Kita bikin fungsi lagi, private function. Kita fungsinya kita namakan unlock simple message, apa ya, message string seperti biasa. Oke. Nah, kemudian kita masukkan variabel hasil dari decryptnya, bin hasil decrypt decrypt string empty. Oke. Kemudian kita looping for each. Oke. Item as car biasa in message. Nah, dim kita F32 as integer sama dengan seperti biasa, kita terjemahkan lagi adalah item ya. Okay. Kemudian hasil decrypt plus sama dengan car convert UTF-32 kurang 3. Kenapa 3? Karena di atas tambah 3, maka di bawah untuk mendecryptnya kita kurang 3 lagi. Kemudian hasilnya return hasil decrypt. Oke, kita coba txt output string text unlock simple encrypt.text. Oke, ya. Kita coba. Kita mau kirim message, misalkan nanti ketemuan jam
12. Encrypt, ini hasil encryptnya, decrypt. Oh ini nanti N ya, encrypt, decrypt. Jadi ini message-nya, ini yang orang lain lihat, ini yang orang berhak untuk melihat. Jadi kita mau kirim pesan dari A ke B, tapi melalui orang lain nggak bisa baca nih. Apa ini ya? Ini hasilnya. Oke, ini adalah cara yang paling simpel untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kita mau coba yang lain, misalkan saya sedang tidak ada di rumah. Encrypt, decrypt. Biasanya yang di encrypt itu apa? Koneksi string. Koneksi string misalkan username, misalkan ucok, password ucok 123. Encrypt, decrypt. Oke, bisa ya. Cara yang paling simpel untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Berikutnya saya akan menjelaskan menggunakan UTF-8 encoding. Oke, kita coba di sini. Oke, pertama kita harus lakukan karena kita import, karena pakai yang bawaan dari .NET, jadi kita pakai import System Security Cryptography ya. Oke, ini harus diimport supaya bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada ya. Kemudian kita bikin fungsinya, function kita mau log ya, log UTF-8, kita kasih nama apa yang mau di log, message string, kemudian kita akan return as string. Oke, kita perbesar di sini. Oke, nah pertama-tama kita harus bikin variabel dim hasil encrypt as byte. Kemudian kita bikin variabel hashing ya, dim UTF-8 as new UTF-8 encoding ya, kita pakai ini. Kemudian kita pakai using hashing provider as new MD5 crypto service provider. Oke. Nah ini hanya muncul kalau kalian sudah import sistem security cryptography. Kalau nggak diimport ini nggak bisa muncul. Oke. Kemudian kita lakukan hashing di sini. Tentukan key-nya. Oke. Nah, dim tds key as byte hash provider compute hash UTF-8. Karena tadi kita udah nentuin encodingnya apa, UTF-8, panggil. Kemudian get byte, kita kasih key di sini namanya salty. Oke. Kalau udah, kita harus bikin algoritmanya.
algoritma encryptnya. Oke, kita pakai using lagi, algoritma encrypt as new triple crypto service provider. Oke, ambil dari kelas ini, kemudian kita tentukan di sini algoritma encrypt, key-nya itu pakai TDS key. Yang saya sudah bikin algoritma encrypt modenya kita pakai Cybermod. Cybermodnya kita pilih yang misalkan ECB ini ya. Oke, kemudian algoritma encrypt padding, kita bikin paddingnya sama dengan pakai yang ini deh, C57. Oke, kemudian hasil dari penentuan algoritma encrypt di sini kita akan ubah message-nya ke byte. Oke, gimana caranya? Dim data encrypt as byte UTF-8 tadi yang sudah kita bikin variabel encodingnya, get bytes, kita ambil dulu bytesnya si message ya. Jadi message ini kita ambil byte-nya ya, menggunakan UTF-8 encoding. Oke, sudah sampai sini selesai. Kemudian dim encryptor, bisa kita bikin variabel SI cryptography transform, kita rubah algoritma encrypt create encryptor. Oke, encryptor ini kita bikin dari algoritma encrypt yang sudah kita tentukan tadi ya, key-nya, modenya, paddingnya semua kita masukkan ke dalam encryptor. Kita mau bikin encryptornya di sini, baru kita keluarkan hasil encryptnya. Hasil encrypt sama dengan encryptor transform terminal block. Apa yang mau di transform? Data encryptnya tadi, kemudian dari indeks ke 0 sampai ke data encrypt dot length. Oke, jadi kita melakukan enkripsi dari indeks ke 0 sampai panjangnya message ya. Kemudian setelah dapat hasil encryptnya, kita return convert, karena harus jadikan string, convert to base 64 string. Apa yang di convert itu adalah hasil encrypt. Oke ya. Kita coba, kita ganti ini yang log simple menjadi log UTF-8. Misalkan punya username Pura Ninja, encrypt jadi seperti ini. Decrypt, ya decryptnya belum kita bikin ya.
Jadi encryptnya doang yang baru bisa. Misalkan the movie. Oke, nah bagaimana cara mendecrypt hasil encrypt ini supaya jadi the movie lagi? Oke, kita bikin sekarang. Fungsi yang kedua adalah unlock-nya. Private function unlock UTF-8. Oke, message string, kemudian string. Oke, setelah dibikin kita bikin unlock ya. Pertama kali seperti biasa kita bikin dim variabel hasil decrypt byte. Nantinya ya kita bikin variabel penampung dulu, kemudian seperti biasa karena kita membuat encoding yang menggunakan UTF-8 encoding, ini juga mau decryptnya juga pasti pakai UTF-8 encoding. Kalau beda ya nggak ke decrypt nanti. New UTF-8 encoding. Oke. Kemudian kita seperti biasa menggunakan hash providering using hashing provider as new MD5 crypto provider. Oke, nah harus sama ya, buat encrypt sama decryptnya tuh caranya harus sama, cuma dibalik aja. Oke, kita bikin key-nya dim tds key s byte sama dengan hashing provider complete hash UTF-8 get byte. Nah, kita tentukan key-nya salty juga harus sama, salty-nya key di sini sama key di sini wajib sama, kalau beda nggak bisa di decrypt ya. Kemudian kita tentukan algoritmanya juga harus sama using algoritma decrypt as new triple DS crypto service provider. Oke, selesai sini. Kemudian kita bikin algoritma decrypt key-nya apa, TDS key. Kemudian algoritma decrypt dot modenya kita samain hypermode ECB kita samain. Kalau ininya harus sama ya, atas sama ini harus sama. Algoritma decrypt paddingnya padding mode PKC 57. Oke, nah udah kita tentuin algoritmanya seperti apa. Kalau udah sama kita bikin data decryptnya dim data decrypt oke, data decrypt as byte convert. Nah, kita harus convert ini from base 4 string message. Jadi karena ini hasilnya adalah enkripsi ini harus di convert ke convert from base 64 string ya kan kita mau menerjemahkan ini menjadi string lagi supaya bisa dibaca.
jadi harus di convert. Oke, kalau tadi kan kita ngambil batch-nya, setelah dapat batch-nya di convert to base 64, kita balikin from base 64 ya. Oke, selesai. Kemudian kita bikin dim decryptornya crypto provider crypto transform, salah, sama dengan algoritma decrypt ya, create decryptor. Oke, kita bikin decryptornya di sini ya. Nah, oke, setelah kita bikin masukkan hasilnya ke dalam hasil decrypt. Hasil decrypt sama dengan decryptor transfer from final block data decrypt, oke, 0 dari indeks ke 0 sampai dengan ke berapa, ke akhir. Jadi hasil decrypt data decrypt dot length. Nah, data decrypt ini akan di decrypt dari awal sampai ke yang terakhir. Nah, setelah selesai kita munculin di sini return UTF-8 ya, get string. Kita harus get stringnya dari UTF-8 hasil decrypt. Ya. Supaya bisa menjadi teks lagi, kita kembalikan. Kalau tadi convert base 64, sekarang get string, karena ini from base 64 ya. Kita coba ya, kita rubah di sini jadi lock unlock ya. Oke. Misalkan kita isi Melia username, misalkan kita encrypt username-nya jadi ini, kita kembalikan lagi, balik lagi ya. Nah, key-nya ini harus sama ya. Kalau key-nya berbeda, maka akan terjadi error. Misalkan saya kasih key-nya ke 1 salty one, itu salty, jadi ini harus dikunci, nggak boleh orang lain tahu. Misalkan Susan di encrypt, pada saat di decrypt dia nggak bisa, error, bad data. Oke ya, jadi ini harus sama. Oke, nah ini cara melakukan enkripsi menggunakan UTF-8 encoding. Oke. Nah, berikutnya saya akan mencoba melakukan enkripsi menggunakan initialization vector. Apa itu initialization vector? Hasil enkripsinya selalu berbeda, tapi bisa menghasilkan output yang sama. Maksudnya seperti ini. Kita lihat di sini. Ini yang masih yang UTF-8 ya, saya jelasin sedikit lagi. Kalau kita masukkan di sini misalkan namanya John Doe, oke, encrypt. Hasil encryptnya selalu sama. Decryptnya pasti harus sama ya, oke. Nah, kita pengen hasil encrypt ini selalu berbeda-beda, tapi outputnya selalu sama. Bagaimana? Itu menggunakan namanya IV, initialization vector. Oke, kita coba ya. Ini kita kecilin dulu. Kita bikin satu private function log IV. Seperti biasa, message string. Oke. Kita bikin di sini
ivy string dulu, dim ivy string string. Kemudian kita bikin variabel decrypt, bikin, karena ini mau lock ya, encrypt ya, encrypt text string ya. Kita bikin byte-nya, dim my as sama dengan as create. Nah, kita langsung create aja. Ini adalah advanced encryption standard AES itu, saya tulis ini ya, advanced standard. Oke, kita bikin random, dim random number generator create. Kita bikin supaya bisa di encrypt ya. Dim ivy byte-nya seperti biasa, sama dengan new byte. Kita bikin 3 byte misalkan. Kemudian random get byte ivy byte. Nah, oke. Kita sudah bikin random number generator, kemudian kita punya variabel ivy byte. Nah, masukkan random generator ini ke dalam si ivy byte ya, isinya. Oke. Kemudian ivy stringnya sama dengan convert to base 64 string. Apa yang di convert? Ivy byte. Kemudian di substring kita mau ngambilnya berapa, misalkan ambil start dari indeks ke 0 sampai ke 4 ya, kita cuma ambil ini. Oke, kita sudah random, kemudian kita ambil 4. Oke, setelah itu my AES tadi kan kita udah bikin advanced encryption standarnya. Kita bikin block size nya sama dengan 128 misalkan. Oke. Kemudian kita bikin lagi dim MD5 nya, my MD5 sama dengan MD5.create. Oke. Buat kriptografinya. Kriptografi TO kriptografi gini ya. Oke. Kemudian my advanced encryption standard ya. The key, kita bikin key juga di sini, MD5 my MD5 mana ini. Oke. Compute hash, kita harus bikin hashingnya, encoding kenapa nggak mau ya, encoding. Oke. Unicode get bytes. Oke, kita kasih apa, salty-nya di sini, salty untuk hashingnya ya. Kemudian my AES advanced encryption standardnya, tentukan lagi algoritmanya, ini ivy sama dengan my MD5 compute hash encoding encoding.
Salah ketika encode. Oke, salah. Oke, encoding dot Unicode get bytes, sama juga masukin IV-nya. Ya. Jadi IV string yang sudah tadi kita bikin random segala macam masukin di sini. Kemudian kita bikin enkripsinya. Oke. Dim byte to encrypt sama dengan encoding Unicode get bytes message. Nah, kita mau encode message-nya ya, message-nya kita encode. Kemudian dim encryptor, kita bikin variabel lagi encryptor sama dengan my advanced encryptor standard dot create encryptor. Oke, sudah dibuat encryptornya. Kemudian kita masukkan ke dalam sebuah variabel lagi hasil encryptnya, encrypt bytes sama dengan encryptor transform final block seperti biasa, byte to encrypt from 0 sampai byte to encrypt dot length. Kemudian kita encryptor text ya, kita masukkan ke dalam encryptor text nih, encryptor text sama dengan convert to base 64 string encryptor byte return IV string yang di return dan encrypted text. Oke, kita coba. Di sini kita rubah pakai log IV. Kan kita mau log di sini Jakarta, atau ini passwordnya misalkan J4 ta gitu ya, encrypt. Hasilnya ini berubah terus ya, misalkan Bogor. Oke, hasil encryptnya selalu berubah walaupun nilainya sama ya. Kemudian kita harus bikin decryptnya. Kita bikin decryptnya, fungsi decrypt private function unlock IP message string string. Kita bikin fungsi decryptornya. Dim seperti biasa IV string string sama dengan IV string. Jadi kita mau ambil message ya, karena yang di encrypt adalah message yang sudah di encryptnya message dot substring 0 from 4 ya, ambil mulai dari indeks ke-4. Kenapa? Ininya harus sama ya, ini kuncinya. Oke, kemudian kita bikin variabel di encrypted decryptor nya, decryptor text
sama dengan message dot substring 4 ya, kita ambil dari indeks ke 4. Kemudian kita bikin bytesnya, masukin ke dalam bytes dim decrypt.bytes as byte, karena nanti hasilnya byte harus ada yang penampungnya. Kemudian dim seperti biasa MyIS advanced encrypted standard sama dengan as.create, kita bikin. Kemudian MyIS bikin block size nya 128. Kemudian untuk dekriptornya kita menggunakan MD5, berarti ya sama, dim my MD5 sama dengan MD5.create. Buat apa namanya, dekriptornya ya. Ini kenapa ya? Oh, my block size sama dengan 128. Oke. Kemudian MyIS, nah kita tentukan lagi seperti biasa, karena tadi key-nya ya, tadi kita pakai key salty sama dengan md5.compute hash, my md5.compute hash encoding Unicode get byte, key-nya pun harus sama salty. Oke. Nah, kemudian MyIS.iv, nya juga kita harus dapatkan mymd5.compute hash encoding Unicode get bytes dari IV string. Oke. Nah, udah, kita udah samain ini sama ini sama. Kemudian kita bikin bytes dim byte to decrypt sama dengan convert ya, from base 64. Oke. Karena kita hasil enkripsinya kita harus convert dulu ke base 64 ya. Apa yang di convert? Encrypted text-nya ya. Yang di convert adalah decrypted text. Yang kita mau convert itu hasil enkripsinya masukin ya, dari encryptornya ini di convert ke base 64 string. Oke. Kemudian dim decryptor sama dengan MyIS decryptor. Oke, kita bikin decryptor. Kemudian decrypt bytes yang sudah kita bikin, variable decrypt bytes sama dengan decryptor dot transfer from final block bytes to decrypt dari 0 sampai bytes to decrypt length, semuanya kita akan convert. Nah, kita akan return hasilnya. Return, oke. Encoding Unicode get string ya, seperti biasa kalau nama encoding kita harus ambil dari Unicode itu jadi kan string decrypt byte. Oke.
Kita coba. Oops. Sorry, ininya juga harus unlock IV. Oke, misalkan kita pakai nama money 123, kita mau encrypt dan password nih karena kita mau decrypt. Oke, encrypt lagi, beda lagi, hasilnya tetap sama, apapun itu bentuknya hasilnya tetap sama. Oke, misalkan kita tanda ini encrypt sama ya. Ini cara encrypt yang menggunakan IV string. Sorry, menggunakan initialization vector. Oke, ya. Bisa kalian ikutin caranya untuk membuat enkripsi dan dekripsi di .NET. Ya, ini penting sekali biasanya untuk misalkan kita mau ada perhitungan saldo atau apa, misalnya angka di sini 75.000, di encrypt, di decrypt gitu. Jadi orang nggak bisa baca, hanya yang punya key-nya atau yang punya dekriptornya lah yang bisa baca ya. Jadi dekriptornya ini unlock-nya harus disimpan baik-baik ini juga, karena mereka harus menebak semua ini. Oke, terima kasih.